Dan teror yang terparah yang saya alami pada saat itu adalah, yang mengerikan, yang membuat saya takut adalah ketika suatu malam, ketika saya mau tidur, tiba-tiba sukma saya diambil dan saya melihat jasad saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera, salam takdim, salam hormat kami kepada guru-guru kami, pada para sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun sahabat berada. Berjumpa kembali bersama saya Ki Sampurna Raga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keilmuan anak batin yang bisa dibuktikan nyata adanya dan terasa, khususnya dirasakan oleh saya pribadi. Seperti pada video sebelumnya sudah saya paparkan, pada video kali ini saya akan membahas perjalanan di mana saya mendapatkan sesuatu hal-hal yang di luar nalar maupun logika, di mana saya mengalami pengalaman spiritual, perjalanan kurang lebih 10 tahun yang tidak selesai-selesai, yang mana saya diteror oleh iblis, yang mana saya disesatkan oleh iblis, yang mana saya mau dijadiin pengikutnya oleh iblis. Namun alhamdulillah, berkat keilmuan alam batin, permasalahan saya bisa diselesaikan. Kejadian itu bermula pada tahun 2008. Pada saat itu saya masih bekerja di kota Tangerang, tepatnya di mana waktu itu ketika saya sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas membuat laporan di siang hari, tiba-tiba badan saya panas tinggi, kemudian disertai rasa ketakutan yang sangat luar biasa yang saya alami. Dan ada kekuatan besar yang menyerang saya, yang saya rasakan, sehingga saya tidak kuat. Dan seketika saya saat itu jatuh pingsan. Kemudian rekan-rekan kerja saya semuanya panik, karena sebelum-sebelumnya saya tidak pernah yang namanya sakit-sakitan. Namun pada saat itu, dengan kekhawatiran dan kecemasan yang dirasakan oleh teman-teman lingkungan kerja saya, akhirnya mereka membawa saya ke rumah sakit pada saat itu. Nah, sesampainya di rumah sakit, seperti biasa, dari pihak rumah sakit mengecek
dari mulai tensi darah, kemudian dari laboratorium, kemudian dari rongsen, semuanya dicek. Setelah dicek, hasilnya normal, tidak ada indikasi ataupun diagnosa penyakit yang memang harus saya pada saat itu harus dirawat, sehingga saya disuruh pulang lagi. Akhirnya saya dibawa pulang lagi oleh rekan kerja saya ke kontrakan pada saat itu. Dan keesokan harinya, di mana teror itu kembali saya alami. Tubuh saya bergetar, panas tinggi, muncul rasa takut yang sangat luar biasa, sehingga badan saya tidak sanggup untuk berdiri. Pada saat itu saya hanya mampu merangkak. Saya merangkak dari kamar menuju ke ruang tamu. Saya mencari handphone. Kemudian dengan sekuat tenaga saya meraih handphone tersebut, dan setelah dapat, saya langsung menghubungi rekan kerja saya, mengabari kepada teman saya bahwa kondisi saya sudah sangat parah. Dan terlintas di pikiran saya pada saat itu, mungkin ini ajal saya, karena rasa sakit yang saya alami begitu dahsyat, sampai saya tidak tersadar. Dan kembali rekan saya membawa saya ke rumah sakit, dan pada saat itu ditangani oleh dokter yang sama, sehingga dokter ini penasaran. Akhirnya tanpa pikir panjang, saya pun dirawat dan diopnam di rumah sakit besar di kota Tangerang pada saat itu. Hari demi hari saya lalui, dari mulai tes medis, kemudian dari tes rongsen, dari semua tes saya alami, saya lalui, dan hasilnya kembali masih normal. Nah, singkat cerita, setelah hampir seminggu lebih saya dirawat di rumah sakit, masih tidak ada kunjung perubahan. Pada saat itu orang tua saya membawa saya pulang ke kampung halaman, yaitu ke Subang. Saya dibawa pulang, kemudian sesampainya di rumah orang tua saya, dipanggillah orang-orang yang mengerti tentang penyakit-penyakit kiriman ini, sehingga saya dibawa berobat dari orang pintar satu ke orang pintar lainnya. Kemudian tidak hanya itu, medis pun saya lakukan, saya ikhtiar. Namun sudah saya sekian banyak berobat, berikhtiar, tidak kunjung juga ada perubahan. Bahkan kondisi saya semakin memburuk. Saya kurang lebih hampir berminggu-minggu waktu itu di rumah, nggak bisa bekerja. Dan karena saya masih punya tanggung jawab untuk sebagai karyawan, akhirnya saya memaksakan kembali lagi untuk kembali ke tempat kerja. Padahal permasalahan yang saya alami masih belum selesai. Saya paksakan kembali bekerja. Hari demi hari saya lalui tidak mudah, karena setiap malam selalu ada teror yang saya alami. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, kemudian bahkan bulan pun berganti bulan. Tidak lama kembali
kondisi saya memburuk. Bahkan singkat cerita, dalam 1 tahun itu saya bolak-balik ke rumah sakit, bisa dihitung lebih dari 10 kali. Sehingga limit asuransi yang di-cover oleh perusahaan pun itu minus. Pada saat itu limit asuransinya yang di-cover oleh perusahaan hanya 100 juta per karyawan, dan itu sampai minus. Singkat cerita, ada rasa pesimis di dalam diri saya, karena setiap hari teror itu saya alami. Dan teror yang terparah yang saya alami pada saat itu adalah, yang mengerikan, yang membuat saya takut adalah ketika suatu malam, ketika saya mau tidur, tiba-tiba sukma saya diambil, dan saya melihat jasad saya diambil dalam hitungan sekian detik. Dan alhamdulillah mungkin masih ada pertolongan Allah, sehingga baru kurang lebih 1 menit saya keluar sukma itu, ada sosok cahaya yang menghalangi saya, sehingga yang membuat saya kembali lagi ke jasad saya atau ke raga saya. Dan saya sontak saja langsung kaget. Saya terbangun. Di situ saya nangis. Di situ saya campur aduk rasa takut, rasa takut yang benar-benar yang saya alami, rasa takut yang luar biasa. Singkat cerita, itu hari-hari menurut saya berat yang saya alami. Bahkan seperti yang saya katakan, setiap malam teror itu selalu menghampiri saya. Tidak pernah tenang hidup saya pada saat itu. Saya sudah mencoba membaca Al-Quran, saya mencoba mendengarkan apa kata Ustadz A, apa kata Ustadz B, coba amalkan ini, coba bacakan ini, udah saya alami. Namun apa yang terjadi? Bukannya saya semakin tenang, malah saya semakin takut, makin takut terhadap sosok iblis ini. Sehingga singkat cerita, ada satu kejadian yang mana pada saat itu saya beserta keluarga, dari keluarga istri maupun dari keluarga orang tua saya dibawa berobat, saya dibawa berikhtiar kepada orang pintar di daerah sana. Saya beserta keluarga dipertemukan dengan orang spiritual, orang yang memahami dengan ilmu hikmah. Sesampainya saya di rumah beliau, kemudian kami diajak masuk. Setelah masuk, beliau ke kamar untuk mungkin melakukan aurat. Nah, ada kurang lebih jeda waktu 15 menit, beliau keluar lagi dan menulis catatan, membawa kertas yang isinya dia bacakan seperti ini: jika mau anak ini sembuh lagi, sediakan mahar senilai kurang lebih 2.999.999 rupiah. Itu yang saya ingat. Di situ sontak saja hati saya miris. Saya menjerit kepada Allah, ya Allah, ini ada hamba-Mu yang lagi sakit, butuh pertolongan. Saya berharap orang ini bisa membantu saya, tapi bukannya malah membantu, tapi malah menambah beban saya, menambah beban keluarga. Ya, mungkin pada saat itu nominal segitu
bagi kami besar. Karena sebelum-sebelumnya kami udah berobat kemana-mana, udah habis lah keuangan kami, sehingga benar-benar tidak ada. Dan akhirnya kami berembuk. Akhirnya kami tidak melanjutkan perobatan tersebut atau pengobatan tersebut. Ya, ini sedikit saran atau sedikit kata-kata dari saya kepada Anda yang mungkin diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin mengaku sebagai spiritual, yang punya ilmu. Janganlah seperti itu. Jangan seperti oknum-oknum di luar sana. Ketika ada orang yang mengalami kesulitan, kemudian apalagi orang ini lagi sakit, ya dibantulah. Karena sesuai toh dengan ajaran pimpinan kita, yaitu Rasulullah SAW, bahwa manusia dengan manusia itu harus saling tolong menolong. Karena manusia itu punya rasa, rumasa, dan perasaan. Setiap manusia, setiap orang pasti punya rasa marah, rasa bahagia, rasa sedih, rasa sakit, dan rasa lainnya. Cobalah rasakan ketika ada orang yang butuh pertolongan Anda. Coba posisikan Anda di posisi dia. Bagaimana di posisi korban dan di posisi keluarganya. Tolonglah. Jangan terbelenggu oleh hawa nafsu dunia. Jikalau Anda ingin punya materi, ya bekerjalah. Jangan mengandalkan itu semua sebagai pekerjaan utama. Tidak ada contohnya dari Rasul. Dari Rasul nggak ada. Rasul mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk berdagang jika memang mau mengejar materi. Dan kepada sahabat-sahabat semua saya berpesan, jika ada orang-orang oknum di luar sana, oknum spiritual yang mengaku bisa menyembuhkan ini, yang mengaku bisa menyelesaikan permasalahan dengan adanya iming-iming, syarat ini, syarat itu, apalagi berkaitan dengan uang, jangan percaya. Itu pembodohan publik. Jangan percaya. Karena pada hakikatnya yang menyembuhkan itu Allah, bukan manusia. Kita berobat ke dokter, itu hanya syariat. Kita berobat ke orang spiritual, itu hanya syariat. Jangan mau dibodohi. Ya, jangan mau dibodohi sama oknum-oknum yang seperti itu. Ya memang pekerjaan dia ya mencari uang tujuannya, bukan menolong kok. Sudah jelas, bahkan sudah ada kok tim khusus mencari korbannya. Ada timnya. Dan itu tidak diajarkan oleh pimpinan kita Rasulullah SAW. Ya, jika mau materi, jika mau dunia, ya berikhtiar, berusaha. Ya, itu sekilas, atau itu hanya pesan lah, pesan dari anak batin juga yang harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Singkat cerita, akhirnya saya beserta keluarga pun pulang ke rumah, dan kami tetap berikhtiar berobat ke orang pintar satu, kemudian ke orang spiritual, dan pada akhirnya ada yang menangani, ada yang mau mengobati saya. Pada waktu itu beliau yang mengobati saya ini menyarankan
agar untuk menyembelih seekor kambing. Menurut beliau kambing itu akan dikiaskan karena pada dasarnya makhluk ini dia pengen darah atau nyawa, dan kata beliau dikiaskan ke hewan. Akhirnya karena saya pengen sembuh beserta keluarga, kami pun menyetujuinya. Kami pun membeli domba, dan pada waktu itu domba itu disembelih oleh beliau yang mengobati saya, dan dagingnya dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga. Nah, setelah proses itu selesai, memang ada perubahan yang saya alami. Yang tadinya saya sakit-sakitan, sakit kepala yang sangat luar biasa, itu sembuh, memang betul sembuh. Dan bahkan saya dikasih amalan berupa hijab. Akhirnya saya mengamalkan tuh hijab tersebut. Memang efeknya kepada saya lebih percaya diri. Kemudian alhamdulillah penyakit saya sembuh, ya. Itu yang saya alami. Akhirnya di 2012 kesehatan saya memang pulih. 2012, 2013, 2014. Nah, singkat cerita, setelah saya kasih amalan hijab itu dan saya mengamalkannya, di tahun 2020 saya dipertemukanlah dengan anak batin yang itu guru saya saat ini. Saya dipertemukan dengan perjalanan awalnya, dengan perjalanan bisnis, dengan perjalanan berdagang. Karena beliau anak batin berdagang, beliau berbisnis, beliau bekerja, ya seperti pada orang normal lah. Beliau menjalankan syariat Rasulullah SAW. Nah, kami pun mulai ngobrol sama beliau, dan luar biasa beliau tahu sebenarnya ada sesuatu yang salah pada diri saya, ada sesuatu yang gak benar. Beliau tahu semenjak bertemu dengan saya, tapi kelapangan dadaannya beliau tidak mementingkan egonya. Beliau pelan-pelan meluruskan apa yang selama ini saya lakukan itu salah. Setiap minggu kami bertemu dengan beliau minimal seminggu 3 kali. Saya bersilaturahmi ke tempat beliau, dan ketika bertemu ya biasa saja, cuman ngobrol. Kebetulan memang kalau lebih banyak ngobrolnya itu malam ya, pada Isya kami ngobrol, dan ngobrolnya kadang dari jam 8 sampai jam 3 pagi, dan banyak obrolan yang menurut saya ilmu yang saya dapatkan pada saat itu. Dan saya sudah anggap beliau ini sebagai orang tua saya, karena dengan ketulusan beliau membimbing saya dari segala aspek pengetahuan maupun spiritual. Dan seiring berjalannya waktu dari bulan ke bulan, ketika hampir 6 bulan saya mengenal beliau, disitulah saya sadar, disitulah Allah membukakan petunjuk. Pada suatu malam Allah kasih gambaran tentang diri saya, dan di situ saya nangis. Kenapa saya menangis? Ternyata yang selama ini bertahun-tahun mengikuti saya,
itu adalah sosok iblis yang mau menyesatkan saya, yang mau saya jadi pengikutnya. Situ saya nangis. Dalam hati saya, lebih baik saya sakit-sakitan, lebih baik saya mati daripada saya hidup, atau daripada saya sehat harus menjadi pengikut iblis. Saya tidak terima. Saya nangis di situ. Sampai pada keesokan harinya, saya pun mendatangi guru saya, anak batin. Saya bercerita, dan beliau tersenyum. Beliau cuma tersenyum. Beliau berkata, ya itulah, dan itu bukan saya yang bicara, tapi sekarang kamu sendiri yang tahu. Allah sudah ngasih tahu bahwa kamu selama ini udah disesatkan oleh iblis. Kamu udah bersekutu dengan iblis tanpa kamu sadar. Situ saya nangis. Dan situ pun saya berbicara kepada anak batin. Lalu bagaimana? Saya pengen terbebas dari ini semua. Dan anak batin pun berbicara kepada saya, yang bisa menyelesaikan ini semua adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu punya keinginan yang kuat untuk lepas dari ini semua, pasti kamu bisa. Nanti juga ada yang menolong kamu. Lanjutkan, jangan takut. Itu pesan beliau. Betul saja. Selang beberapa hari saya menyadari ada sesuatu yang salah pada diri saya, dan mulai kembali. Teror itu pun teror yang lebih dahsyat yang saya alami. Yang sebelum-sebelumnya, yang 5 tahun atau sampai 8 tahun yang enggak saya alami. Dan ketika saya menyadari diri saya salah, teror pun itu datang. Pada waktu itu, pada di keheningan malam, pada saat saya mau tidur, ketika istri dan anak saya sudah tidur, di tengah-tengah antara tidur dan nggak tidur, sukma saya kembali ditarik, seperti waktu pertama kali saya mengalami gangguan ini. Sukma saya pun ditarik ke suatu alam di mana saya pun tidak tahu ini alam apa. Karena yang saya lihat sejauh mata memandang, alam yang saya lihat itu semuanya rata, tidak ada ujungnya. Saya menengok ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang, itu sama. Tidak berselang lama kemudian, datanglah 10 sosok yang sangat menyeramkan, dengan tubuh yang tinggi besar, hampir saya. 10 makhluk tersebut, dan berkata kepada saya, kamu hari ini sudah waktunya untuk ikut kami, karena kamu sudah ada perjanjian dengan kami, dan kamu gak boleh berurusan lagi dengan guru kamu yang sekarang. Kamu harus ikut dengan kami. Dan serentak saya pun dipaksa. Saya didekap dari belakang, dari depan, dari samping, kanan, kiri, sehingga saya meronta-ronta tidak kuat. Di tengah-tengah saya meronta kesakitan. Hati saya bergumam, ya Allah, hamba mohon pertolongan. Dan sekilas saja pertolongan pun, dan sekilas saja pertolongan itu pun datang, terdengar oleh saya tanpa ada suara. Keilmuan anak batin datang. Yang saya lihat di ujung penglihatan saya, di depan itu ada sosok yang sangat gagah, seperti raja.
sosok yang sangat gagah kemudian berbicara kepada saya. Itu hitungannya detik, itulah kekuasaan Allah. Yang mana kata anak batin, jangan takut, lawan. Dan seketika anak batin berbicara seperti itu, keilmuan anak batin masuk ke tubuh saya. Dan akhirnya dengan kekuatan anak batin, saya bisa melawan 10 makhluk besar itu, 10 pasukan iblis itu. Sehingga pasukan iblis-iblis itu terpental jauh. Dan seketika dengan kekuatan anak batin, iblis itu pun hancur, sirna. Di situ saya baru tahu ternyata benar anak batin ini hidupnya di 2 alam, bahkan mungkin 3 alam. Karena sampai saya mengalami, beliau ada di dunia nyata dan di alam lain pun beliau ada dan ditunjukkan kepada saya. Dan pasca itu terjadi, pasca pasukan-pasukan iblis itu hancur lebur oleh keilmuan anak batin, saya pun tersadar dan saya menyadari bahwa itu bukan mimpi, karena 100% saya berada di dalam alam bawah sadar saya. Ketika saya sadar, saya sudah ada di kamar saya pada saat waktu itu. Seketika tubuh saya lemas, badan saya panas tinggi, kemudian saya diare. Waktu itu kondisi badan saya 3 hari diare, 3 hari kemudian panas tinggi 3 hari karena fisik saya nggak kuat. Dan hari keempatnya saya konsultasi ke anak batin, ke guru saya berbicara tentang kejadian yang baru saya alami. Dan anak batin lagi-lagi cuma tersenyum, dan beliau cuma berkata, lanjutkan, selesaikan. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabat semua, mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu cerita yang saya bawakan, karena itu baru permulaan perang antara anak batin dengan iblis yang mengganggu saya. Nanti di next video berikutnya saya akan ceritakan bagaimana anak batin membasmi, menghancurkan iblis-iblis lainnya yang menyerang saya. Karena pasca itu, hari demi hari saya diteror, dan lagi-lagi anak batin selalu menolong saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat, mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.